Materi kali ini saya akan banyak mengangkat satu jurus tentang bagaimana agar reseller yang teman-teman bina, reseller yang teman-teman kumpulkan dan teman-teman rekrut itu tetap loyal menjadi reseller Anda. Makanya saya memberikan judul jurus membangun jurus agar reseller loyal. Jurus agar reseller loyal. Oke. Beberapa teman-teman banyak bertanya tentang ini karena mereka menghadapi kendala. Banyak yang join tetapi tidak banyak yang loyal. Banyak join di awal tetapi di tahun berjalan, di bulan berjalan banyak yang kemudian mereka tidak loyal. Mereka pindah ke produsen yang lain, pindah ke vendor yang lain, pindah ke agen yang lain gitu. Mereka join banyak tetapi mereka tidak loyal. Nah, sekarang yang menjadi PR adalah apa yang membuat mereka tidak loyal? Apa yang membuat mereka jadi nggak lanjut sama kita? Karena ternyata seringkali kita seringkali mengabaikan bahwa ternyata reseller itu ada yang namanya keinginan. Mereka tuh punya keinginan, mereka tuh punya goal, mereka tuh punya tujuan, mereka tuh punya sesuatu yang mereka inginkan ketika join sama tim reseller kita. Oke. Mereka punya keinginan dan kita harus tahu apa keinginannya. Kita harus tahu apa keinginannya. Kalau teman-teman sudah tahu keinginannya, maka mereka akan loyal terus. Kalau teman-teman nggak bisa memenuhi keinginannya, maka mereka tidak akan loyal. As simple as that. Secara sederhana seperti itu. Karena kalau teman-teman tidak bisa memenuhi keinginannya reseller, maka mereka akan pindah ke tempat yang lain untuk mencari vendor, agen atau apapun, atau perusahaan atau produsen yang bisa memenuhi keinginannya. Reseller itu seperti itu. Nah, saya akan mulai dari sebuah basic need dari reseller, ya. Keinginan paling dasar reseller basic need. Keinginan yang paling dasar dari reseller adalah dia ingin sesuatu atau apapun yang menguntungkan buat dia. Yang menguntungkan. Apapun itu. Ini wajar, nggak salah juga. Karena mereka kalau join dia pasti mencari sesuatu yang menguntungkan. Itu wajar. Kalau nggak menguntungkan ya mereka nggak akan join. Namanya juga bisnis, commerce gitu. Mereka mencari sesuatu yang menguntungkan. Jadi kalau teman-teman punya program merekrut reseller dan tidak menguntungkan, maka saya jamin 100% dengan saya sangat yakin mereka tidak akan loyal. Mereka tidak akan loyal. Karena basic need reseller adalah dia mencari sesuatu yang menguntungkan. Mau itu join, mau itu komisinya, kayak mau apapun intinya harus yang menguntungkan. Kalau nggak menguntungkan, mereka pasti nggak akan loyal. Jadi kalau teman-teman punya reseller dan reseller itu tidak loyal, atau misalnya banyak yang join tapi banyak juga yang pindah keluar atau apapun itu, jangan salahin resellernya. Jangan-jangan bukan resellernya yang salah. Jangan-jangan kitanya yang nggak bisa memprovide sesuatu yang menguntungkan, yang nggak bisa memprovide keinginannya dia. Nggak bisa. Kita nggak bisa memberikan sesuatu yang menguntungkan buat dia. Kalau kita nggak bisa memberikan sesuatu yang menguntungkan buat dia, dijamin 100% mereka pasti nggak akan loyal. Sederhana ya? Ini sederhana banget. Gimana mereka agar reseller loyal? Bagaimana agar para reseller loyal? Kita harus tahu keinginannya. Yang kedua, kita harus tahu bahwa mereka menginginkan sesuatu yang menguntungkan. Kalau nggak menguntungkan, pasti mereka nggak loyal. Sekarang kita akan breakdown. Hal-hal apa saja yang membuat mereka loyal dengan kita. Mereka terusan menjadi reseller kita. Yang pertama, lihat ya. Yang pertama, di dalam grup itu, menurut reseller itu menguntungkan buat dia dalam hal ilmu. Bisa ada ilmu yang bisa dipelajari. Saya coba tambahkan kata-katanya. Ada ilmu yang bisa diperoleh. Makanya teman-teman, kalau mau konteks keinginan ini, dia pengen menguntungkan ini, maka konteksnya adalah supaya reseller loyal apa? Pembinaan rutin. Ini yang pertama, basic needs reseller. Oke. Yang kedua,
Basic needs para reseller adalah dia ingin ada hasil, income. Oke, dia ingin ada hasil income. Maka kalau tadi itu pembinaan rutin, maka di sini dia butuh komisi yang menguntungkan. Kalau komisinya nggak menguntungkan, atau komisinya kecil atau tidak menarik, dijamin mereka tidak akan loyal. Ini baru loyal kalau kita bisa memprovide ini. Oke? Oke, yang ketiga, teman-teman harus ada yang namanya kepercayaan atau trust. Oke. Ada interaksi. Caranya bagaimana? Teman-teman punya rules. Saya selalu buat rules yang harus saya dan tim lakukan. Dengan cara, rules yang paling simpel adalah saya tidak akan merekrut customer yang dibawa oleh reseller. Itu rules yang paling basic. Kalau teman-teman punya pasukan reseller, jangan merekrut customer di bawah mereka. Kecuali mereka datang sendiri, bukan karena kita yang rekrut. Kayak gitu. Rules-nya adalah, kalau teman-teman mau bangun kepercayaan dengan mereka, adalah rules-nya yang paling simple adalah tidak merekrut prospek reseller. Kecuali customer datang sendiri sama kita, atau kecuali customernya kita infokan dengan media direct, media yang berbeda. Jangan, kalau mereka para customer beli sama kita melalui reseller, kan kita punya database-nya. Jangan dikontakin satu-satu. Itu membuat apa? Reseller jadi nggak loyal. Karena mereka apa? Mereka jadi nggak percaya sama kita. Kebayang? Saya pernah ngalamin ini. Itu waktu awal-awal saya membangun web practice. Saya melakukan kesalahan, itu para customer datang ikut seminar, lalu mereka ada program rekrut jadi agen. Kasian. Meskipun saya memberikan komisi yang join jadi agen, saya akan memberikan para orang-orang yang ngajak untuk komisi. Awal-awal mereka senang, tapi beberapa saat kemudian pasti mereka tidak akan maksimal hasilnya. Karena apa? Karena mereka marketnya habis, mereka join jadi pasukan reseller kita. Yang keempat adalah mereka suka dengan yang namanya produk baru. Apa yang membuat mereka loyal? Karena mereka melihat ada potensi, ada opportunity, ada peluang ketika ada produk baru. Pernah nggak ngelihat ada produsen yang produknya itu terus, itu aja. Saya pernah ngalamin produknya itu terus lama, dalam waktu beberapa hari itu udah lama banget. Jadi ujungnya adalah kita hanya menjual satu produk. Dampaknya reseller itu kehabisan customer, karena customer yang udah beli produk ini cuma ini udah habis semua. Coba kalau kita jejalin lagi produk lagi, jejalin produk yang sama, jejalin produk yang sama, jejalin produk yang sama. Ujungnya apa? Ujungnya adalah mereka kehabisan kolam prospek. Calon pembeli udah habis. Kenapa? Karena mereka produknya cuma satu. Maka saran saya adalah ada variasi. Ada produk baru. Ada jasa baru atau apapun, intinya adalah mereka ngelihat itu sebagai potensi atau peluang. Kalau teman-teman bisa memprovide ini, maka reseller akan loyal sama teman-teman. Lihat, ini adalah basic need yang menguntungkan. Dalam grup kita ada ilmu nggak yang bisa diperoleh oleh mereka? Ada hasil income ya? Kalau mereka nggak menghasilkan, ya simple kok. Ini poin 2 penting ya. 1, 2 penting banget. Kalau mereka join dan nggak ada penghasilan income, dan nggak ada pembinaannya juga, mereka akan join banyak, tapi juga banyak yang keluar karena mereka nggak loyal. Dan jaga kepercayaan mereka, para reseller. Dengan cara apa? Kita bikin rules yang kita bangun integritasnya. Jangan merekrut dari prospeknya mereka. Yang keempat, berikan produk-produk baru. Bahkan kalau perlu teman-teman berikan yang namanya reward. Apresiasi untuk orang yang berprestasi. Saya punya program reward dalam waktu seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan yang saya lakukan secara rutin.
Tujuannya apa? Supaya saya bisa memberikan dan saya bisa melihat siapa reseller yang berprestasi, saya berikan reward, bonus. Bisa itu bonusnya berbentuk uang, atau bentuk barang, atau apapun itu. Tapi intinya mereka merasa bahwa mereka ada di dalam grup yang bisa menghasilkan keuntungan 1, keuntungan 2, keuntungan 3, keuntungan 4, keuntungan 5. Kalau teman-teman tidak bisa memberikan keuntungan salah satu dari ini, atau beberapa ini, atau bahkan nggak sama sekali memberikan keuntungan, dijamin reseller tidak akan loyal. Tidak loyal. Kebayang? Bagaimana cara menerapkan ini? Sederhana. Poin pertama, teman-teman harus membuat program pembinaan. Nanti saya jelasin secara detail bagaimana melakukan pembinaan. Yang kedua, teman-teman pastikan produk yang teman-teman jual menghasilkan komisi yang menguntungkan. Dan tentunya produknya mudah dijual ya. Kalau susah dijual bakal susah. Bakal susah buat reseller dan kitanya juga susah. Oke. Yang ketiga, jaga kepercayaannya. Kemudian, teman-teman harus rutin dalam waktu tertentu teman-teman launching produk baru yang bisa dijual oleh para reseller. Produk reseller. Kemudian, teman-teman punya satu program reward dan bonus supaya orang-orang yang berprestasi itu merasa diapresiasi. Karena apa? Mereka sudah memberikan effort lebih untuk menghasilkan keuntungan untuk sebuah perusahaan. Perusahaan harus memberikan apresiasi. 1, 2, 3, 4, 5 adalah contoh. Saya melakukan ini, saya menerapkan ini, dan hasilnya berbeda ketika saya tidak melakukannya. Mereka jauh lebih loyal. Meskipun kita sudah melakukan ini, tetap nggak jamin semua 100% masih loyal. Tapi setidaknya mereka tidak seperti kutu loncat. Kayak gitu. Karena saya nggak bisa menyalahkan mereka. Teman-teman juga nggak bisa menyalahkan reseller. Karena tipikal reseller seperti itu. Kenapa mereka tidak loyal? Karena kita nggak bisa memberikan keuntungan buat mereka. Solusinya, berikan keuntungan. Set. Apa PR dari video ini? PR latihan. Susun keuntungan yang teman-teman bisa berikan dalam contoh 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Persiapkan bagaimana agar reseller menjadi loyal. Di video berikutnya saya akan menjelaskan tentang teknis bagaimana membina reseller. Saya akan jelaskan di video berikutnya, dan saya akan dorong teman-teman sebelum masuk ke video berikutnya, terapkan video ini dulu, dan saya akan membantu teman-teman untuk bisa nantinya di video berikutnya adalah bagaimana membina mereka secara rutin, secara intens. Oke? Lanjut terus, praktekkan video ini sebelum lanjut ke video berikutnya.